Ya, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, hari ini kita akan mereview satu saham lagi. Kali ini dari sektor properti. Kita langsung masuk ke trading view. Ini saham dari P1 ya, Pakuwon Jati. Jadi salah satu emiten properti besar juga di Indonesia. Oke, sekilas dari Pakuwon ini. Dari sisi fundamentalnya ya, EPS tahun ini naik walaupun hanya sedikit. Terus net profit marginnya turun, revenue-nya turun, net income turun. Nah, ini jadi kinerjanya tuh sebanding ya dengan grafik harga di sini. Jadi emang masih turun ya. Mungkin masih dalam fase pandemi ini ya. Jadi belum bisa pulih total. Jadi masih kinerjanya masih jelek seperti itu. Lalu untuk dari PER-nya 23 kali dan PBV-nya 1,52. Jadi kalau bisa dibilang ini juga tidak kemahalan, bukan juga under value ya. Jadi kalau menentukan saham under value itu sangat subjektif teman-teman. Harus di-compare dengan emiten-emiten lain yang berada di sektor yang sama seperti Kipro, Asri, terus Land dan lain sebagainya ya. Oke, kalau dari technical analysis ini selama 6 bulan terakhir titik terendahnya itu di 462 nih ya. Di 460, 462 nih. Dan ini udah dekat-dekat di 460 nih. Nah, buat teman-teman yang suka model seperti saya ya. Jadi pasang jaring di sini nih di 460 dengan sistem cicil ya. Tapi tetap dengan dibatasin cut loss. Jadi ya tetap harus ada ya. Ya misal kalian pasang cut loss di sini di 452. Seperti ini. Jadi bisa mulai tebar jala ya di sini di 461, 462, 464, 460. Jadi mulai tebar per aja. Ya tebar bid. Nah, kali aja mantul seperti di sini. Ya. Akan tetapi perlu diperhatikan di sini di bawah juga ada gap ya. Di range harga 436 ini ada gap yang cukup besar juga. Nah, yang kedua adalah nih MA200 ya, dari moving average 200 ini udah jebol nih. Nah, kalau moving average 200 sudah jebol ya seperti ini jadinya teman-teman. Kita lihat ke samping ya. Jadi moving average 200 jebol dan akhirnya turun terus. Nah, ini baru bisa jebol di sini nih di 424 dan akhirnya bisa naik. Kan tetapi di sini masih dijebolin lagi ke bawah seperti itu. Jadi technical analysis berguna untuk kita menentukan kapan kita entry, kita berguna juga untuk menentukan arah tren. Kalau seperti ini kan sebenarnya tren dalam 2 bulan terakhir ini kan cenderung downtrend ya. Nah, kalau kita lihat dari 6 bulan terakhir ya sideways kan. Karena harganya di 460 lalu mantul ke atas di sekitar 596 seperti itu. Nah, kan tetapi kemarin itu ada asing yang banyak ya masuk sekitar 1,8 M. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih, tapi net buy-nya itu lumayan gitu. Kita coba lihat di sini Pakuwon tanggal 6 ya, ada YU dan YP nih. Ini jadi paling mencolok di sini ya. Ini di 470 dan 471. Nih 470 di sini ya. Ini Pakuwon 470 471 average-nya segitu. Nah, kemungkinan besar ini adalah antriannya punya YU dan YP seperti itu. Jadi tadi di technical analysis kita bisa masuk di harga 460-an di sini ya. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen main santai juga bisa tebar over di sini nih, tebar bid di sini, jadi antri misal ya 470 10 lot, 10 lot, 10 lot, 10 lot, 10 lot, 10 lot, nah 60 lot. Nanti akan ketemu average di tengah-tengah, berarti sekitar 465 average-nya segitu. Kalau kalian masuk 10 lot di setiap harga ini ya, dari 470 sampai 460. Nah, kalau 465 kalian sudah masuk ya udah pasang aja stop loss di
5458. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing, karena kita tahu dari segi technical analisisnya pun juga sudah tembus di MA 200. Dari kinerjanya pun juga belum ada tanda-tanda perbaikan. Seperti itu teman-teman, jangan sampai kita kecolongan ya kayak kemarin di Teens, kita mau tebar jala di 1500 malah langsung digas 4,5%. Ya nggak apa-apa seperti itu. Jadi kita tahu lah apa namanya, berarti sudah mendekati kan analisa, oh supportnya di 1500 tetapi malah digas di opennya di 1580, padahal selisih 80 poin aja nih. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil setiap hari, dan saya perlu tekankan sekali lagi, setiap emiten itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang naiknya kencang, ada yang naiknya perlahan, ada yang sideway-nya bener-bener lama tapi begitu naik ugal-ugalan ya. Kalau kasih contoh ya seperti ini nih, misal kita coba kasih contoh di Sing. Ya ini Sing ini juga termasuk emiten yang high risk ya menurut saya. Nah, kita lihat nih. Di sini nih sideway-nya lama nih. Ini juga sempat saya share di channel Telegram. 62 hari, hampir 2 bulan lebih ya teman-teman. Jadi di sini sideway dulu, proses akumulasi, di sini ada jebakan. Jadi biar cut loss sudah mulai FOMO di sini, akhirnya dibawa turun lagi, dan akhirnya cut loss bandar lagi yang nampung, dan akhirnya boom naik. Di sini udah mulai jualan. Nah di sini nih kenapa doji warna hijau ya, sempat diberi harapan yang dikira bakal naik lagi, ternyata tetap turun, dan ternyata di sini nggak akumulasi lagi ya, sempat naik kenceng juga kemarin. Seperti itu. Tapi ini hanyalah salah satu contoh ya teman-teman. Jadi setiap saham itu punya karakter yang berbeda-beda seperti itu. Oke, video kali ini saya rasa cukup. Semoga hari ini cuan luber, dan sampai jumpa di video selanjutnya.